Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai sistem produksi, yaitu mengenal WinQSB. Apa itu WinQSB? Nanti kita akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Sebelum membahas mengenai WinQSB, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini untuk lebih berkembang lagi dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video berikutnya. Kita langsung saja ya. Oke. Mengenai manajemen, analisis manajemen kuantitatif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk menganalisis berbagai masalah secara kuantitatif. Kemudian alternatif lain yang dilakukan oleh manajemen yaitu menganalisis pemecahan masalah secara kualitatif juga. Kemudian pemecahan masalah dengan menggunakan faktor-faktor kualitatif seringkali baik analisis kuantitatif maupun kualitatif digunakan bersama-sama oleh para pembuat keputusan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain. Dalam hal video ini dan seterusnya, kita akan menganalisis manajemen secara kuantitatif sehingga menghasilkan solve atau pemecahan masalah. Nah, ini ya. Program WinQSB ini dibuat oleh Profesor Yih-Long Chang dari Georgia Institute of Technology, Amerika Serikat. Program ini merupakan pengembangan dari program QSB atau Quantitative System for Business, QSB Plus, QS Quantitative System yang sudah banyak digunakan pada akhir tahun 1980-an. Jadi untuk teman-teman hanya sebagai pengetahuan saja ya, sebagai modal praktikum mengenai analisis manajemen kuantitatif. Program WinQSB ini masih bisa dipakai untuk hal pembelajaran saja. Tapi berbagai pendapat dari dosen bahwasanya program WinQSB ini tidak cocok digunakan untuk proses produksi yang sangat besar. Jadi hanya sebagai pembelajaran saja. Kemudian keunggulan dari WinQSB ini yaitu WinQSB dapat dijalankan pada komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows 95 dengan memori RAM 36 MB. Sekarang kan komputer rata-rata memiliki memori 512 MB atau lebih dan memakan kapasitas harddisk tidak lebih dari 10 MB. Kemudian dalam program WinQSB ini terdapat 19 modul terpisah. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki icon tersendiri. Nah, yang saya pakai di komputer saya ini menggunakan Windows XP. Tentunya menggunakan program VirtualBox dulu untuk bisa menginstal 2 OS sekaligus pada satu komputer. Selanjutnya program-program yang ada pada WinQSB yang sudah saya install sini yaitu WinQSB versi 2.0. Program yang pertama yaitu Linear Programming atau LP dan Integer Linear Programming. Fungsi utama program ini yaitu atau modul ini yaitu mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi tujuan linear dengan sejumlah batasan linear. Keluaran bisa berupa grafik bila hanya 2 variabel, solusi akhir, tabel simplex,
setiap langkah atau detail hingga analisis sensitivitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu linear goal programming dan integer linear goal programming. Fungsi utama yaitu memecahkan masalah goal programming, yaitu masalah dengan fungsi tujuan linear lebih dari satu dengan sejumlah batasan linear. Yang ketiga, quadratic programming dan integer quadratic programming. Fungsi utama memecahkan masalah optimalisasi baik minimum maupun maksimum dengan fungsi tujuan kuadratik atau non-linear dan batasan linear. Yang keempat, network modeling. Fungsi utama memecahkan masalah-masalah jaringan seperti transportasi, penugasan, aliran maksimum atau maksimum flow, penyebaran atau diagram, pohon minimal atau minimum spanning tree, jaringan terpendek, dan perjalanan pramuniaga. Model ini mencakup juga lingkaran atau node dan sambungan atau link atau connection. Yang kelima yaitu non-linear programming. Fungsi utama yaitu memecahkan fungsi tujuan non-linear dengan batasan linear maupun non-linear. Variabel keputusan bisa terbatas maupun tak terbatas. NLP dapat digolongkan sebagai masalah variabel tunggal tak terkendala serta masalah multivariabel tak terkendala dan terkendala, dan memecahkan masalah tersebut dengan teknik yang berbeda. Yang keenam yaitu dynamic programming. Fungsi utama teknik matematis untuk membuat serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Setiap masalah bersifat unik. Model ini mampu mengatasi 3 masalah pemrograman dinamis, yaitu knapsack, stagecoach, dan production and inventory scheduling. Yang ketujuh yaitu PERT atau CPM. Fungsi utama yaitu modul ini digunakan untuk memecahkan masalah manajemen proyek, baik yang berupa PERT, CPM, atau keduanya. Sebuah proyek terdiri atas aktivitas dan pendahulu. Modul ini dapat menunjukkan kegiatan kritis, slack yang tersedia untuk kegiatan lain, dan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan proyek. Modul ini juga dapat menampilkan diagram Gantt. Yang kedelapan yaitu queuing analysis. Fungsi utama yaitu memecahkan sistem antrian satu tingkat atau single stage queuing line system, kemudian dengan memungkinkan pemakai untuk memiliki satu di antara 15 distribusi probabilitas, termasuk simulasi Monte Carlo. Output menunjukkan pengukuran kinerja sistem antrian, termasuk analisis cost benefit. Selanjutnya yang ke-9, queuing system simulation. Fungsi utama menjalankan simulasi kejadian antrian tunggal dan berganda. Kebutuhan inputnya adalah populasi kedatangan customer, jumlah penyedia antrian, dan kolektor sisa atau customer meninggalkan sistem sebelum menyelesaikan jasanya. Keluarannya menunjukkan ukuran kinerja sistem antrian baik dalam bentuk tabular maupun grafik. Yang selanjutnya yang ke-10 yaitu inventory theory and system. Fungsi utama memecahkan masalah dan mengevaluasi sistem pengendalian persediaan, termasuk model EQQ, model diskon kuantitatif, model persediaan stokastik, simulasi Monte Carlo, dan model periode tunggal. Yang ke-11 yaitu forecasting. Fungsi utama memberi 11 model perkiraan atau forecasting yang berbeda-beda. Keluarannya meliputi perkiraan, penelusuran sinyal, dan pengukuran residual output, dan dapat ditampilkan dalam format grafik. Yang ke-12 yaitu decision analysis. Fungsi utama memecahkan 4 masalah pembuatan keputusan, bias, pohon keputusan, tabel payoff, dan teori permainan jumlah nol atau gameplay, dan simulasi Monte Carlo. Yang ke-13 yaitu Markov process. Fungsi utama sebuah sistem yang muncul pada berbagai kondisi, misalnya pemilihan merek produk oleh konsumen, pada akhirnya sistem akan berganti dari satu kondisi ke kondisi lainnya.
Proses Markov akan memberi probabilitas perpindahan dari satu kondisi ke kondisi lain. Contoh yang umum adalah pergantian merek oleh customer. Modul ini akan memecahkan masalah probabilitas kondisi stabil dan menganalisis cost total atau imbalan hasilnya. Kemudian yang ke-14 yaitu Quality Control Chart. Fungsi utama menjalankan analisis statistika dan menyusun diagram pengendali kualitas. Modul ini mampu menyusun 21 diagram yang berbeda, termasuk diagram batang X, diagram R, diagram P, dan diagram C. Modul ini juga menjalankan analisis proses kemampuan, keluaran ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik. Yang ke-15 yaitu Acceptance Sampling Analysis. Fungsi utama mengembangkan dan menganalisis rencana penerimaan sampling atau acceptance sampling plan untuk atribut dan karakteristik kualitas variabel seperti sampling tunggal, sampling berganda, dan sebagainya. Modul ini menyusun OIC, ATI, kurva cost ASN, dan dapat melakukan analisis what if. Yang ke-16 yaitu Job Scheduling. Fungsi utama memecahkan masalah penjadwalan untuk job shop maupun flow shop. Ada 15 aturan prioritas yang tersedia untuk menjawab penjadwalan job shop, termasuk solusi terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Juga tersedia 7 heuristik umum untuk penjadwalan flow shop, termasuk solusi terbaik, output berupa grafik dan tabel. Kemudian yang ke-17 yaitu Aggregate Planning. Fungsi utama berhubungan dengan perencanaan kapasitas dan jadwal produksi untuk memenuhi kebutuhan permintaan atas Intermediate Planning Horizon. Keputusan yang umum adalah produksi agregat, penjadwalan, dan kebutuhan tenaga kerja, tingkat persediaan subkontrak, back order, dan atau penjualan rugi. Yang ke-18 yaitu Facility Location and Layout. Fungsi utama mengevaluasi lokasi fasilitas untuk pola 2 atau 3 dimensi, pabrik dan atau gudang, rancangan fasilitas untuk rancangan fungsi atau job shop, dan alur produksi atau flow shop. Lokasi fasilitas menemukan lokasi yang jaraknya paling dekat. Rancangan fasilitas fungsional didasarkan pada algoritma Craft Modification. Untuk rancangan flow shop atau line balancing, tersedia 3 algoritma yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu Material Requirement Planning, yaitu fungsi utama memecahkan masalah yang berkaitan dengan MRP dalam perencanaan produksi didasarkan pada kebutuhan permintaan final, baik dalam jumlah maupun waktu produk harus diantar ke customer. Metode MRP akan menentukan kebutuhan neto, jumlah direncanakan, dan prediksi persediaan atas material dan komponen. Modul ini akan melakukan analisis kapasitas, analisis cost, dan analisis persediaan lainnya. Oke, itulah 19 modul atau program-program yang ada pada WinQSP. Secara sepintas ini mencakup berbagai macam disiplin ilmu ya, dari mulai operation research, kemudian ada PPIC, kemudian ada pengambil keputusan, kemudian ada juga quality control di sini ya, sangat lengkap sekali. Meskipun WinQSP memiliki 19 modul yang seolah-olah terpisah karena memang fungsinya juga berbeda-beda, namun sebenarnya masing-masing fungsi modul tersebut memiliki kemiripan dalam penggunaannya. Sekarang kita mau mencoba langkah-langkah secara umum menjalankan WinQSP. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa subscribe channel ini, kemudian aktifkan notifikasi lonceng, dan jangan lupa like and subscribe dan share video ini. Nah, kita langsung ke WinQSP.
Tentunya ini adalah WinQSP yang sudah jadi ya. Sebelumnya harus menginstal VirtualBox terlebih dahulu, kemudian install Windows XP-nya, karena program ini hanya bisa maksimal menggunakan Windows 7. Dan saya alhamdulillah bisa menginstal Windows XP di sini. Usahakan Windows XP yang terupdate dan ada kode aktivasinya. Kita langsung saja klik Start, cari all program. Nah, di sini klik all program. Nah, di sini ada WinQSP. Nah, ini adalah yang dimaksud ke-19 modul dengan icon-icon yang berbeda, sangat unik untuk Windows XP ini. Nah, saya pernah install di Windows 7, ternyata icon-icon ini menghilang. Lebih cocok di Windows XP. Langkah pertama, jalankan salah satu modul Windows XP seperti yang tampak pada ini ya. Misalkan menu start program WinQSP, lalu pilihlah, misalkan kita mau membahas tentang linear and integer programming. Kita klikkan saja. Oke. Oke, di sini sudah muncul. Kemudian buatlah definisi masalah baru dengan memilih menu file, new problem, file, new problem. Oke. Kemudian isikan berbagai aturan yang diperlukan, mulai dari judul ya, ini problem title. Kita coba latihan saja, simulasi. Kemudian number of variable kita kasih 2 ya, misalkan 2. Oh, ini simulasi. Kemudian number of constraint kita kasih 2. Yang lainnya diamkan saja seperti pada tampilan di depan ini. Kemudian klik OK. Kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, tampilannya akan seperti ini. Perhatikan beberapa sel sudah terisi data. Misalnya adalah tanda lebih kurang sama dengan, ada angka 0. Kemudian dan ada huruf M. Untuk saat ini biarkan saja seperti itu. Ini sebagai simulasi saja, isikan beberapa angka pada sel yang sesuai. Contoh maximize X1 dan X2 50 dan 60. Dan 60. Pada C1 kolom X1 2 X1 2 X2 3. Kemudian pada C2 kolom X1 nya 3, ini misalkan saja, contoh saja, ininya 2, X2 nya 2.
kemudian kolom RHS isikan 180 untuk C1 dan 150 untuk C2. Pada tampilan seperti di atas, Anda dapat mengklik ganda bagian-bagian tertentu untuk mengubah isinya. Sebagai contoh, pada kolom direction yang berisi tanda lebih kecil sama dengan, dapat Anda klik ganda untuk mengubahnya menjadi lebih besar sama dengan, atau kembali ke lebih kecil sama dengan lagi. Demikian juga pada sel yang berisi continuous, ini continuous, bila diklik ganda akan berubah-ubah menjadi integer, biner, atau unrestricted, atau kembali ke continuous seperti pada tampilan di depan ini. Silahkan kalau Anda mau coba, namun kembalikan lagi ke isian seperti pada tampilan di atas. Masih pada tampilan ini, Anda juga bisa melakukan cut, edit, atau paste dari Microsoft Excel ke sel-sel ini, ke worksheet ini, kemudian mengubah judul problem, nama variabel atau nama batasan atau kendala atau constraint, kemudian dengan menu edit, kemudian menambah atau mengurangi variabel atau batasan dengan menu edit, menjalankan modul lain dengan mengklik menu WinQSP dan memilih salah satu modul yang diinginkan. Pada contoh di sini, simpanlah problem kita ini. Misalkan kita mau menyimpan yang sudah diisi, Anda tidak perlu menginput ulang. Kliklah menu file atau save problem dan isikan nama. Ini langkah dalam menyimpan data tersebut. Save file, save problem, dan isikan nama contoh 1.lpp. Silahkan Anda mau menyimpannya di mana. Saya tetap di sini aja, dicek saja ya. Lalu klik OK. Oke. Kalau teman-teman ingin memecahkan masalah ini, perintahkan WinQSP untuk segera memecahkan masalah dengan mengklik menu Solve and Analyze. Lalu pilih Solve the problem. Nah, di sini klik Solve the problem. Dalam sekejap WinQSP akan memberi pesan Solving the problem, linear and integer programming, the program has been solved, optimal solution and achieved. Kurang lebih masalah sudah terpecahkan, solusi yang optimal, dan dapat digunakan untuk proses berikutnya. Kemudian hasil analisisnya kita klik saja OK. Nah, ini hasil analisisnya. Pada tampilan di atas ini ya, di gambar ini, Anda dapat melakukan hal-hal berikut. Misalkan berpindah dari layar hasil ke layar definisi masalah, kemudian dengan mengklik menu window dan memilih layar yang sesuai. Nah, seperti ini. Detail contoh. Nah, seperti ini. Combination report for simulation. Kita balik lagi ke sini. Combine report for simulation. Seperti tampilan awal tadi. Kemudian jika langsung mencetak hasil,
dengan menu file print atau memilih printer yang akan digunakan mencetak dengan menu file quick print window. Jika ingin memprint hasilnya, nah ini ada print font, print save up, atau quick print window seperti ini. Kemudian menyimpan hasil analisis ke dalam file teks berakhir.txt dengan menu file save as, menu file save as. Nah ini. Nah di sini ada txt nya, mau disimpan di mana hasilnya gitu kan. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian menutup layar hasil analisis dengan menu file exit pada program-program lain. Menutup layar menu file close. Jadi Anda tidak perlu ragu untuk menutup layar dengan menu file exit karena Anda masih tetap akan berada di program WinQSP. File exit. Close. File exit. Oke. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian file exit lagi. File exit. Yes. Lalu klik ke file close. Exitnya. Oke, nah seperti itu ya. Demikian mengenai pengenalan daripada WinQSP versi 2.0 dan juga cara menjalankannya ya. Jangan lupa subscribe channel ini, ikuti video-video selanjutnya, nanti akan ada banyak tutorial-tutorial mengenai WinQSP berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.